Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita Pertiwi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021, kelompok 4, angkatan 29, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan fasilitator yaitu Ibu Dr. Anda Nora Ekaliana Hanafi, Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang pelayanan publik. Definisi pelayanan publik. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan pelanggan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Sebagai garda terdepan dalam hal pelayanan publik, seorang ASN perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima, maka seorang ASN perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Kemudian, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Kemudian, pelayanan publik harus mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan termasuk masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Selain itu, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang dan mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.
Kemudian akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pola pikir bagi ASN itu penting untuk memandu yang bersangkutan berperilaku sebagaimana layaknya seorang ASN yang berkarakter. ASN yang memiliki pola pikir pelayanan akan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi, seorang ASN yang pola pikirnya sudah terbentuk akan berpikir jauh ke depan. 4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang perlu ASN pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati, seperti gedung, peralatan, gaji bagi ASN, protokoler, dan sebagainya, dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, sebagai ASN harus paham bahwa warga negara adalah agen dan saudara adalah klien. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang sedemikian, sebagai seorang ASN, saudara harus paham bahwa kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dan yang terakhir yaitu pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Praktik etiket pelayanan publik. Seringkali istilah etika dan etiket disamakan artinya, padahal perbedaan antara keduanya sangat mendasar. Dari asal katanya saja berbeda. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan dan santun. Namun, meskipun berbeda, ada persamaan antara keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dasar-dasar etiket. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama adalah politeness, yaitu sikap sopan yang seharusnya diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua adalah respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga adalah attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Selanjutnya adalah kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan
sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Selanjutnya, tolerance, yaitu sikap tegang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Kemudian, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket. Ada beberapa manfaat dari etiket, yaitu communicative, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian attractive adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Selanjutnya adalah respectable, yaitu lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah self-confidence, yaitu memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Praktik etiket pelayanan. Yang pertama adalah etiket dalam menyampaikan salam. Salam dan tegur sapa bermanfaat untuk memulai suatu komunikasi, sedangkan komunikasi mutlak diperlukan dalam aktivitas pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan jasa. Sambutlah kedatangan pengguna jasa dengan hangat, sopan, dan komunikatif. Seorang ASN harus tahu bagaimana bersikap dan apa yang harus diucapkan. Dalam tugas melayani, hendaklah dihayati benar-benar sopan santun, karena itu semua akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa. Kemudian, sebagai ASN juga harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sikap ASN merupakan sebuah cerminan dari suatu nama baik instansi pemerintah. Berikut adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu tetap duduk dalam sikap tidak acuh, apalagi dengan wajah yang tanpa senyum. Kemudian berbicara dengan pengguna jasa sementara mulut sedang mengunyah. Kemudian memperlihatkan muka yang sedang suram dan mendung. Kemudian memandang pengguna jasa dengan rasa jijik. Dan mengucapkan kata "ha, gimana?" sebagai isyarat bahwa kurang mengerti. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Kemudian etiket berjabat tangan. Jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap lawannya akan memiliki kesan pertama yang baik. Berjabat tangan yang tidak diperbolehkan adalah seperti ini. Berjabat tangan dengan lemah. Gaya bersalaman yang terlalu lembut alias lemah menunjukkan rasa percaya diri yang kurang. Selain juga tampak malas-malasan dan kurang menunjukkan minat. Latihlah untuk menjabat tangan lawan dengan genggaman yang lebih kuat dan erat. Kemudian berjabat tangan dengan sentuh jari. Gaya berjabat tangan yang hanya menyentuhkan ujung jari saja dapat menggambarkan kita lemas dan seperti tidak niat. Ini adalah kesan yang ditangkap bila menjabat tangan karena biasanya hanya menyodorkan 4 ujung jarinya dengan sekilas. Sementara itu, berjabat tangan yang baik adalah berjabat tangan dengan full contact, yaitu menggenggam erat dan mantap, tapi tidak terlalu kencang. Sambil menggenggam tangan lawan, biasanya juga diikuti dengan eye contact yang ramah. Ini gaya berjabat tangan yang bagus untuk menunjukkan rasa percaya diri yang cukup bagus, tetapi tidak berlebihan. Cara bersalaman yang wajar adalah dengan saling bergenggaman tangan, lalu digoyang-goyangkan sekadarnya sebagai sambutan hangat, lalu dilepas dan tangan kembali pada posisi semula. Hal-hal yang perlu diingat dalam etiket bersalaman atau berjabat tangan yaitu tangan tidak perlu dikatupkan ke dada setelah bersalaman. Tidak perlu mencium tangan atasan, rasa hormat cukup ditampakkan dengan membungkukkan sedikit badan. Kemudian tataplah mata lawan bersalaman, jangan bersalaman sementara mata melihat ke arah lain. Kemudian genggaman jangan asal-asalan saja, apalagi asal menyentuh ujung tangan. Salam ini terasa kurang hangat dan hambar dalam pergaulan.
Kemudian dalam acara resmi, sebaiknya menunggu atasan menyodorkan tangannya baru menyambutnya. Kemudian, etiket bertamu dan menerima tamu. Cara menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan yang pada gilirannya akan memberikan citra yang baik pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Jika ada pengguna jasa ataupun tamu datang, maka ASN harus menyambutnya dengan seramah mungkin dan memberikan perhatian sepenuhnya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh ASN antara lain adalah segera bangun dari tempat duduk, kemudian tersenyum, kemudian sapa pengguna jasa dengan ucapan selamat siang, selamat pagi, kemudian tanyakan apa yang bisa dibantu, kemudian jika tamu atau pengguna. Kemudian etiket bertamu dan menerima tamu. Cara menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan yang pada gilirannya akan memberikan citra yang baik pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Jika ada pengguna jasa ataupun tamu datang, maka ASN harus menyambutnya dengan seramah mungkin dan memberikan perhatian sepenuhnya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh ASN antara lain adalah segera bangun dari tempat duduk, kemudian tersenyum, kemudian sapa pengguna jasa dengan ucapan selamat siang, selamat pagi, kemudian tanyakan apa yang bisa dibantu. Lalu, jika tamu atau pengguna jasa ingin menemui pimpinan, minta ia untuk mengisi form atau buku tamu. Kemudian, jika ia terpaksa menunggu, segera katakan maaf. Jika ia bisa masuk, segera antarkan ia ke ruang pimpinan. Sementara, seorang ASN harus mengetahui dan menguasai etiket bertamu dan menerima tamu pada jam kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu buatlah janji untuk bertemu. Sebelum bertemu dengan klien, buatlah perjanjian terlebih dahulu. Usahakan untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian di jam-jam kerja yang sibuk. Kemudian, konfirmasi ulang sebelum bertemu. Untuk mendapatkan kepastian dari klien mengenai jadi atau tidaknya pertemuan, sebaiknya dilakukan konfirmasi ulang sebelum bertemu. Kemudian, cek tempat pertemuan. Cek dan pastikan tempat pertemuan, hindari kemungkinan tersesat dan terlambat memenuhi janji. Kemudian pembicaraan singkat, jelas, dan padat. Perhatikan penampilan. Kemudian jaga sikap dan bersikap ramah serta tulus agar suasananya menyenangkan. Etiket bertelepon. Berikut ini etiket bicara di telepon, baik dalam menelpon maupun menjawab telepon menurut Martono tahun 1991. Ketika menelpon, sebaiknya ucapkan salam begitu telepon sudah diangkat. Misalnya, selamat pagi, selamat siang. Jangan sampai ketika telepon sudah diangkat, kita langsung mengarah pada pembicaraan, karena kita bisa dianggap seperti kurang sopan. Kemudian, setelah mengucapkan salam, sebaiknya sebutkan identitas diri kita dengan jelas, lalu kemukakan keinginan kita untuk berbicara dengan orang yang kita tuju. Jangan lupa ucapkan terima kasih apabila kita disuruh untuk menunggu. Ketika mengakhiri telepon, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri pembicaraan. Etiket menjawab telepon. Ketika kita menjawab telepon, sebaiknya ucapkan salam begitu kita mengangkat telepon. Jangan mengangkat telepon sebelum lebih dari 3 kali deringan. Kemudian sebutkan nama kita dari instansi kita berada. Misalnya, selamat siang, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan kita, bisa saya bantu? Kemudian, bila si penelpon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan terlebih dahulu siapa namanya sebelum kita memberitahukan keberadaan orang yang dicarinya, seperti, maaf, dengan siapa saya berbicara? Etiket menjawab telepon. Ketika kita menjawab telepon, sebaiknya ucapkan salam begitu kita mengangkat telepon.
Jangan sampai kita mengangkat telepon sebelum lebih dari 3 kali jaringan. Kemudian, sebutkan nama kita dan instansi kita. Selanjutnya, bila si penelpon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan terlebih dahulu siapa namanya sebelum kita memberitahukan keberadaan orang yang dicarinya. Selanjutnya adalah, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, beritahukan dengan sopan dan tawarkan padanya untuk meninggalkan pesan. Jika si penelpon meninggalkan pesan, maka kita sebagai penerima telepon wajib untuk mencatat isi pesannya dengan jelas. Jangan sampai lupa untuk mencatat nama dan nomor telepon si penelpon. Kemudian, pastikan si penelpon percaya bahwa kita akan menyampaikan pesannya dengan baik. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, dari nada dan cara kita berbicara di telepon, orang akan mudah membaca karakter kita. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh ASN dalam etiket bertelepon, antara lain yaitu menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelpon, mengucapkan salam sebagai pembuka kata, menggunakan nada suara yang ramah dan wajar, menyebutkan identitas diri atau instansi pemerintahan kita, kemudian melakukan pembicaraan yang ringkas dan tertuju pada soal yang penting saja, kemudian menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup, kemudian mengakhiri setiap pembicaraan dengan ucapan terima kasih atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kemudian, hal-hal yang jangan atau tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam etiket bertelepon yaitu menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan pekerjaan, membiarkan pesawat telepon berdering terlalu lama, kemudian menggunakan kalimat bernada perintah, menggunakan suara yang keras dan bernada kesal atau marah, membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia, melakukan pembicaraan dengan seseorang sambil menelpon dengan orang lain, melakukan pembicaraan terlalu cepat sehingga sulit dipahami, menghentikan pembicaraan yang masih belum selesai secara tiba-tiba, dan menutup gagang telepon dengan keras sehingga menimbulkan suara. Etiket menangani keluhan pelanggan yaitu mendengarkan dengan baik, berikan perhatian secara penuh, jangan mengerjakan hal lain ketika sedang diajak berbicara, jangan hanya setengah-setengah dalam mendengarkan, kemudian tuliskan apa yang mereka katakan, dan dapatkan hal-hal yang spesifik. Pastikan kita harus memahaminya dan kita harus berfokus kepada pelanggan. Kemudian, biarkan mereka untuk berbicara. Jangan pernah menyela atau menjelaskan atau mempertahankan diri dan memberikan bantahan kepada mereka. Kemudian, meminta maaf dengan tulus. Walaupun sulit dilakukan, sebaiknya kita harus meminta maaf terlebih dahulu, walaupun kita bukan yang menyebabkan masalah. Kita meminta maaf karena pelanggan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Posisikan diri kita pada posisi mereka. Kemudian, tanyakan pada mereka bagaimana Anda bisa memperbaikinya dan lakukan dengan lebih. Kemudian, meyakinkan mereka bahwa kita akan memperbaiki masalah mereka. Yang terakhir, jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai pelayanan publik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.